Gimana itu Kak? Di Sarina Tamrin, pokoknya yang kayak lampu Taman Menteng itu gua, lu kesini aja. Dagang diusirin. Sekarang membeli gue cuma numpang doang. Mau beli es. Emangnya abang nggak pernah ganggu saya dagang. Ya. Tapi setiap ada yang beli bang jadi ketakutan. Ya ini rambutnya sorot bu. Ya. Kita petugas bu ya. Sama bang, sama petugas. Bagaimana sih bang? Kembali lagi kita bersama dengan Hawa Harmoni Jiwa. Kali ini kami membawa tiga narasumber, yaitu ibu-ibu yang hebat dan luar biasa. Ibu-ibu ini ingin menyuarakan isi hatinya dengan keberadaannya sehari-hari. Memperkenalkan diri dulu dari Ibu. Saya Ismi, di lingkungan saya pribadi di Kota Tangerang. Saya ini hanya ibu rumah tangga, tapi saya aware dengan lingkungan di sekitar saya. Saya Nosri, ibu rumah tangga juga. Ya, pernah berada di ketinggian juga. Saya ingin menyuarakan apa rasanya ada orang bawah sebagai ibu. Saya Ju, saya seorang perempuan, saya seorang mahasiswa di Universitas Swasta di Jakarta, saya seorang ibu, saya seorang istri, saya tinggal di Jakarta Selatan, tepatnya di Kalibata, di mana di ruang lingkup tempat tinggal saya menjadi perempuan yang muda, namun bisa menjadi tempat mengadu ibu-ibu di lingkungan tempat tinggal saya. Kira-kira apa nih keluh kesah ibu-ibu ini sekarang ini yang dengan kondisi saat ini, apa yang ingin disuarakan saat ini? Saya pribadi ya, di lingkungan saya pribadi, saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri sehari-hari, semua orang itu ya saat ini sangat terhimpit dengan kebijakan-kebijakan yang saat ini mungkin terjadi di negara kita ya. Sangat prihatin, tapi saya sendiri sebagai ibu rumah tangga yang sedikit mungkin ya tidak pintar, tapi terus mengedukasi dan berusaha untuk memberikan informasi yang terbaik buat para tetangga yang selama ini kemungkinan kebijakan itu dari atas sudah pasti baik ya, niatnya baik, tapi terkadang mungkin ini ya kita juga masih mungkin ya kita tidak menuduh ataupun istilahnya menuduh oknum ini, tapi kemungkinan itu dari komunikasi sih yang saya lihat ya selama ini di lapangan gitu. Nah itu saya selalu mengedukasi ke masyarakat untuk kemandirian dengan situasi seperti ini. Jangan pernah menyerah. Semuanya segala sesuatu yang kita lakukan saat ini, mari kita sama-sama mensukseskan program-program yang ada di pemerintahan saat ini.
Itu aja sih kalau saya pribadi ya. Terus saya edukasi terus, jangan sampai keadaan yang saat ini kita rasakan itu semakin terhimpit. Intinya kita itu harus betul-betul meringankan beban daripada masyarakat saat ini. Ibu Ismi ini kegiatan sehari-harinya apa? Saya bekerja kebetulan di perusahaan swasta. Nah, selain bekerja itu kan saya tiap hari itu kan kita sehari-hari ya bersama ibu-ibu, ya kan, kita ngobrol dari hati ke hati, ada apa dengan keluarganya, psikologinya kita lihat. Saya menggunakan feeling sih seperti itu. Yang saya lihat tuh, oh ini nih ada apa, misalkan, saya Bu, PKH saya kenapa nggak sampai ya? Kenapa saya tidak dapat? Itu yang saya saat ini tuh saya cari, saya tanya tuh kepada orang-orang yang mungkin ya selama ini saya ikut kegiatan itu saya cari tuh ilmu-ilmu itu ya. Terus ketika saya tahu, oh ternyata jalurnya ini kayak ini, ya itu yang saya terus edukasi ke masyarakat. Ternyata tuh seperti ini loh dari pemerintah di atas ini, tapi kok sampai sampai ke bawah kenapa seperti ini gitu. Nah itu saya salurkan tuh biasanya saya ini. Jadi ibu di lingkungan itu sebagai kader gitu? Karena juga tidak gitu, tidak. Tapi kita tahu Ah. persis gimana pemerintah itu punya program gitu kan kayak gitu. Jadi kita tanpa kita kan siapa lagi, ya kan? Benar. Itu yang terus saya edukasi terus kayak gitu. Keluhannya itu apa sih Bu? Dan ibu mengedukasinya bagaimana gitu secara lebih rinci biar teman-teman Hawa itu mengerti gitu. Semacam gini ya, misalkan kok saya nggak dapat nih dari PKH, yang ini dapat, ini dapat. Nah itu kan kadang-kadang di lingkungan kita ada keluarga dari si Pak RT-nya atau si lurahnya yang masuk di sana yang dapat. Sementara di sebelahnya itu yang jelas-jelas seharusnya dapat tapi tidak dapat gitu kan. Ini ada apa nih gitu. Nah itu kita cari tuh kalau Nah, di itu di situ mana. mengedukasi. Mengedukasi, Menenangkan lah ya. menenangkan. Ayo kita sama-sama cari di mana kesalahannya. Nah itu kita buat tuh ya kan, kita buat entah kampanye kita kumpulkan ini, terus kita cari tuh di kelurahan adakah datanya seperti itu. Kalau misalkan oh tidak ada, terus kita cari lagi ke dinsos yang terdekat di situ ya kan. Nah tuh dari situ tuh kita ketahuan tuh kenapa ini nggak dapet, ini kenapa nggak dapet, salahnya di mana gitu. Jadi dan kalau mau tahu Pak, Akhirnya mendapatkan akhirnya mendapatkan, alhamdulillah sih. Kalau untuk MP saya pribadi ya lingkungan saya, tapi kan nggak tahu ternyata itu apa ya, kenyataannya di lapangan itu begitu kompleks gitu kejadiannya. Kan ternyata di RW lain lebih parah dari ini gitu kan kayak gitu. Jadi maksudnya saya bilang ke pemerintahan untuk saat ini kalau belum apa ya, memang selalu mengatakan bahwa mereka tidak ada ini, tidak ada orang gitu kan, kurang orang lah atau apa. Ya, mungkin tugas kita gitu kan ya, walaupun kita tidak ada satu pautin ya dengan pemerintah, dengan tapi tugas tapi kita rasa sama-sama. peduli kita ya di sesama lingkungan karena udah seperti saudara ya. Iya, Kadang ada pepatah keluarga yang terdekat kita itu adalah tetangga kita. Nah itu saya kadang-kadang saya juga bijak pribadi ya gitu. Kok saya segitu aware-nya, saya padahal bukan aparatur pemerintah. Tapi gimana ya, namanya hati nurani loh, nggak bisa kita tutup mata gitu dengan keadaan seperti ini ya kan gitu. Kenapa gitu. Jadi kita cari di situ gitu. Selain itu kejadian apa lagi di lingkungannya? Kejadiannya kalau selama ini seperti itu sih karena ini ya. Iya. Nah terus yang ini yang saya juga lagi saya dalam waktu dekat ini mau saya kerjakan adalah orang ODGJ Pak. Di samping rumah saya itu ya kan, itu juga memerlukan apa ya, penanganan secara khusus karena kan membahayakan lingkungan. Nah terus gimana caranya ini setelah saya konfirmasi ke pihak Kemensos harus melalui jalur ini. Nah itu saya cari yang benarnya gimana itu yang saya ini, dan itu nanti akan saya kerjakan seperti itu gitu. Setidaknya ya
kita harus tahu juga sih sebetulnya itu Bu. Jadi kita mau tidak mau mengerti ya Bu ya. Betul. Karena rasa Iya, pedulinya kita. tadinya saya nggak tahu apa-apa tuh, tapi karena penasaran saya dengan kejadian ini, jadi saya pengen tahu apa sih gitu loh yang harus kita lakukan deh kan gitu. Itu dengan program itu. Rasa kepedulian yang tinggi buat Ibu Ismi untuk membantu sesama terutama di wilayah lingkungannya. Kita memang butuh nih ibu-ibu seperti kita yang peduli. Gak usah jauh-jauh dulu, di lingkungan saja. Iya. Kalau saya sih seperti itu, saya belum bisa ke lingkungan yang lain karena kan waktu saya terbatas gitu kan. Kalau misalkan ini dengan kejadian gini aja nih, saya kadang-kadang saya keluarkan di medsos itu udah banyak dari yang lain gitu kan, dari provinsi mana Bu bisa nggak gini gitu. Aduh, saya kadang-kadang di situ terenyuh gitu hati saya. Ya kapan ya saya bisa seperti yang istilahnya nasional gitu ya kayak Iya. gitu. Ya mudah-mudahan aja lah. Itu kan nggak pernah tahu ya. Iya benar. Kalau dari Ibu Nosri ini seperti apa nih? Kira-kira keluh kesahnya apa yang mau disampaikan? Kesehariannya Ibu ngapain? Saya jualan kopi di depan MOI. Oke. Tepatnya di Jalan Brebes Raya, bersebelahan dengan ruko Imbokal. Iya. Jadi, kenapa saya heran? Ibu jangan nangis Saya dulu, Bu. Jangan Saya nangis dulu, Bu. Saya flashback dulu. Pelan-pelan tarik nafas baru. Saya flashback dulu ya Bu ya. Iya. 2 tahun yang lalu, saya kerja. Saya terdampar COVID. COVID meratakan bisnis saya. Akhirnya saya pergi ke Kalimantan dengan ini dari agent yang menggiurkan. Akhirnya di sana saya sebagai perawat kebun. Suami saya pemanen. Saya ngebabat hutan, memupuk, terus di sana bersihkan lahan. Tapi rasa sakit itu karena orang Kalimantan baik-baik ya Bu. Saya mendapat rasa nyaman di sana. Walaupun penghasilan saya diperkosa oleh oknum. Tapi saya menikmati karena lingkungan. Dimana kalau kita merantau tidak saudara tapi saudara. Iya. Pas Bapak menyalurkan, saya tanya, saya tidak dapat hak suara di Kalimantan. Saya pulang ke Jakarta. Alhamdulillah ada mandor yang membantu saya. Ada beberapa warga orang Jawa yang membantu saya. Karena saya nggak punya uang sama sekali Bu untuk pulang. Mereka yang membantu saya. Karena kondisinya. Karena pendapatan kita hanya habis untuk makan aja. Ya. Karena sana serba mahal, tapi penghasilan sedikit. Saya pulang ke Jakarta. Terngiang di kuping saya. Program-program Bapak membuat saya punya mimpi. Setidaknya saya bisa menampakkan kaki saya. Saya bisa mapan. Mapan dalam hati saya bisa makan. Bukan berarti saya mapan saya jadi orang kaya. Bukan. Harapan yang begitu besar ya Bu ya. Saya bahagia pas Bapak terpilih sampai saya botaki kepala saya. Saya nggak butuh publikasi untuk saya dapat ke tempat Bapak. Saya enggak. Banyak orang yang bilang saya biar dipanggil enggak. Sampai saat ini mungkin Bapak nggak tahu siapa saya. Tapi saya salah satu paling garda terdepan untuk Bapak. Dengan skill saya, dengan ilmu saya yang seberapa. Dari medsos. Dengan program-program yang dia hilirisasi segala macam itu saya tepi semua. Saya angkat semua ceritanya. Saya angkat dengan konten-konten saya. Tapi setelah saya di Jakarta, saya awalnya jadi pembantu. Cuci gosok apa. Dan ada orang yang ngasih saya gerobak. Saya nggak pernah mengajukan bantuan dari pemerintah PKH ataupun bansos. Saya nggak mau mengklaim diri saya miskin. Karena itu sama aja doa. Saya nggak pernah mengklaim diri saya. Saya nggak pernah. Dari KJP ataupun saya mengurus RT RW walaupun saya nggak punya tempat tinggal. Dan saya tinggal di gudang. Belas kasihan orang yang punya parkir. Kan suami saya yang nggak parkir. Komisinya 2.000 per motor. Saya nggak pernah. Saya nggak mau menyusahkan pemerintah. Itu yang saya mau edukasi ke warga. Setahu kalian
Karena ucapan adalah doa. Kalau kalian mengklaim diri kalian miskin, Indonesia nggak akan kaya, aku nggak akan maju. Itu yang selalu saya gaungkan ke warga-warga, ke semua yang saya kenal, yang saya dekat. Itu kan sembari saya jualan, saya menggaungkan udahlah tuh kalian nggak semangat. Tapi di saat berita-berita UKM harus maju, perempuan harus menjadi lumbung kedua, saya harus kegeser ke sana, ke sini. Usaha saya, jualan saya. Oh, jangan lihat, kita jualan itu dari pagi sampai malam. Satu lapak aja bisa 3-4 orang bergantian. Saya pas kebetulan dapat siang, Bu, dari jam 1 sampai jam 7. Kalau saya harus keluar, dagang jam 4. Saya kebagian 3 jam. Dari penghasilan saya 100.000 itu membuat saya berkah. Saya cuma dapat 28.000. Paling banyak kemarin cuma 56.000. Satu hari. Sehari. Saya nggak minta untuk dibantu pemerintah, enggak. Setidaknya kasih saya rasa nyaman. Pak, saya selalu teringat omongan Bapak yang merangkul. Saya salah satu yang selalu yakin kalau Bapak merangkul kita itu. Belum lagi ditambah lagi isu. Banyak orang yang beli. Enggak kan. Kalau emang orang parkir saya tahu itu kesalahan mereka. Tapi mereka cuma beli di depan mata saya. Mereka menjadi preman berseragam. Saya ngeliat sendiri di depan mata saya. Dan akhirnya diderek. Dia hanya beli kopi yang harga 4.000, tapi dia harus ngeluarin duit 200.000, bahkan 500.000. Betapa hancurnya saya sebagai pedagang kaki lima, belum peraturan yang keluar harus dari jam 4. Semenjak kafe yang baru itu ada, Bu, peraturan makin parah. Kemarin mah kita bisa 24 jam. Jadi satu lapak kita bisa gantian. Ini dari jam 4 hanya bisa sampai jam 7 pagi. Berarti lapak yang terakhir, orang yang keempat yang bisa dagang full. Orang yang dagang dari 1, 2, 3 aja gak dapat, Bu. Bagaimana kita mau berantas kemiskinan? Sedangkan ruang lingkup kita aja dibatasi. Kita petugas, Bu, ya. Sama, Bang, sama. Petugas bagaimana sih, Bang? Udah, Bu, hapus aja, Bu. Matiin gua aja sekalian. Matiin gua. Gua capek gua jadi rakyat kecil. Yang di atas tetap di atas. Berarti Ibu punya mimpi yang besar saat Pak Presiden Prabowo terpilih, sampai Ibu berani membotakkan rambut Ibu ya. Saking seneng ya. Tapi apa yang Ibu mau katakan nih untuk Ibu ke depannya dan perwakilan nih dari teman-temannya Ibu nih? Saya perwakilan dari pedagang-pedagang kaki lima yang notabene banyak orang perantau yang nggak punya domisili. Koperasi yang Bapak abung-abungkan merah putih nggak bisa tembus ke kita, Mbak, dengan alasan domisili. Tapi bukan masalah koperasi. Setidaknya kasih kita kebebasan untuk berusaha, untuk mencari rezeki. Kalau emang kita nggak boleh jualan di pinggir jalan dengan alasan apapun menurut orang kepentingan atau kepatuhan, kasih kita tempat, Pak. Kita cuma pengen bangkit, kita cuma nggak mau menjadi beban buat negara. Kita nggak minta kok, Pak. Nggak minta macam-macam. Cuma kasih kita wadah atau tempat untuk mencari nafkah. Jangan lihat saya perempuan, Pak. Pasti ada jawabannya, kan ada lagi. Yes. Mayoritas banyak kan juga kepala rumah tangga, bapak-bapak. Saya cuma sebagian kecil debu
yang hanya mewakili aja, tapi masih banyak kepala-kepala. Tulang punggung. Saya kalau melihat teman-teman saya sedih, Bu. Saya nggak seberapa, masih ada suami saya, tapi yang lainnya. Kalau boleh tahu suami ibu itu kerjanya apa, Bu? Parkir, Bu. Punya temennya. Ya, Jadi satu motor upahnya 2.000. Harga parkir 7.000. 5.000 buat setoran. Alhamdulillah, setidaknya ada penghasilan. Walaupun nggak seberapa, tapi saya bersyukur masih ada pendapatan untuk menopang. Karena saya masih punya anak sekolah. Gua yang satu harus kontrol sebulan 2 kali. jadi harapan ibu di sini, ibu minta untuk bisa pemerintah mendengar suara ini. Setidaknya untuk pedagang keliling kopi kaki lima diberikanlah wadah untuk bisa mendapatkan penghasilan. Setidaknya untuk keluarga kecilnya bisa untuk makan sehari-hari dan bisa untuk kehidupannya sehari-hari, terutama untuk anak-anaknya, sekolahnya. Itu ya Bu ya, Ibu harapkan. Dikasihlah tempat wadah untuk mencari nafkah. Kalau dengan Ibu Cuk gimana? Karena kebetulan saya tinggal di Jakarta Selatan, saya sehari-hari itu saya seorang mahasiswa. Saya memang senang untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar, dan mereka menganggap saya bahwa usia saya memang muda dibandingkan mereka, tapi mereka menjadikan saya tempat untuk berkeluh kesah atas apa yang telah terjadi saat ini. Ketimpangan-ketimpangan yang mereka rasakan, keresahan apa yang mereka rasakan. Memang kalau kita berbicara bahwa sekolah itu gratis, oke. Tapi bolehkah kita melihat, bolehkah kita mendengar bahwa teriakan ibu-ibu di luar sana nyatanya tidak seperti itu. Nyaris tidak seperti itu. Banyak hal yang menurut saya menjadi beban untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana yang bergelar ibu. Sekolah yang konon katanya gratis, namun nyatanya tidak. Ada pungutan A, B, C, D yang tidak mampu disuarakan karena beberapa hal yang mungkin saja akan menjadi batu sandungan ke depannya untuk anaknya, apakah untuk ibunya. Miris sih sebenarnya. Jadi saya sebenarnya cuman berharap bahwa apa yang disuarakan bahwa sekolah itu gratis, mohon untuk diperiksa, diapakan, apakah memang betul-betul gratis. Karena gratis yang saya tanamkan dalam pikiran saya bahwa bebas dari segala bentuk biaya. Mau kecil, mau besar, itu tidak ada lagi. Tapi masih ada biaya-biaya ya Bu ya? Ada, banyak pungutan. Mau 10.000, 20.000 untuk orang tua yang penghasilannya tidak menentu, bagaimana Bu? Ya betul. Dan tindakan ibu apa yang dilakukan dengan adanya Saya selalu berbicara seperti ini. Ibu, kenapa ibu tidak melapor? Tidak semua ibu-ibu punya perekonomian yang sama. Jawabannya cuma satu. Ya, mau diapakan? Sudah seperti itu jalannya, ada namanya korlas bla 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 bla. Saya kurang paham ya, karena berhubung saya di Jakarta perantau, di daerah tidak ada hal-hal seperti itu. Di Jakarta saya mendapatkan berita seperti itu, pengaduan seperti itu.
saya sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai manusia, saya ingin bagaimana kita memanusiakan manusia. Bukankah dari apa yang kita tanam akan berbuah manis untuk negara kita sendiri? Betul. Jadi di sini mungkin ya kita para perempuan juga para ibu-ibu, kita menginginkan kepedulian, sedikit aja kepedulian bagi pemerintah ya untuk negeri kita yang tercinta ini. Karena kita inilah ibu-ibu yang melahirkan generasi-generasi penerus. Maka dari itu, memang kita bukan siapa-siapa, kita hanya rakyat biasa. Tapi setidaknya kami butuh dilirik. Gak harus penuh, sedikit aja butuh lirikan dari pemerintah. Pedulilah kepada kita yang benar-benar saat ini merasakan langsung. Karena para ibu ini, dia mengalaminya langsung. Dengarlah suara cerita perempuan sebagai seorang ibu yang melahirkan generasi-generasi penerus untuk bangsa kita. Maka dari itu, saya dengan Indri, saya membawa Hawa Harmoni Jiwa ini. Saya ingin mengatakan sedikit mewakili perempuan-perempuan dan ibu-ibu di negeri tercinta kita ini. Mungkin ini bisa mewakili seluruhnya dan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dengan hormat dan rasa harap yang mendalam, saya seorang perempuan yang juga mewakili insan ibu-ibu di Indonesia menuliskan surat terbuka ini. Sebelum Bapak menjabat, janji-janji indah tentang Indonesia yang sejahtera, damai dan tentram terpatri di hati kami. Janji akan masa depan yang gemilang bagi anak-anak kami, penerus bangsa ini, menuju Indonesia emas yang bebas air mata dan pengangguran. Namun kenyataan pahit melanda kaki, Pak. Belum genap setahun Bapak memimpin, tangis rakyat justru semakin menggema. Kebijakan-kebijakan yang dianggap menyakitkan dan membebani kehidupan. Rakyat semakin banyak Pak menderita. Kami para ibu merasakannya langsung. Bukan hanya air mata Pak, tetapi juga darah dan keringat yang tercurah dalam perjuangan untuk menghidupi keluarga kecil kami. Sebagai seorang ibu yang melahirkan generasi penerus bangsa, kami memohon kepada Bapak Prabowo Subianto dari lubuk hati kami yang paling dalam untuk mengingat kembali janji-janji suci yang pernah Bapak ucapkan. Jangan biarkan bisikan-bisikan yang merugikan bangsa ini membutakan hati nurani Bapak. Jangan biarkan rakyat terus menjerit dan menangis dalam kepedihan. Bapak Prabowo Subianto, saya sebagai masyarakat Indonesia yang saat ini sedang bertahan hidup di tengah keagamaan politik yang banyak persoalan yang kemudian terjadi dan kemudian dipertontonkan oleh pejabat publik. Saat ini saya meyakini bahwa Bapak bisa memimpin bangsa ini sesuai dengan mimpi Bapak. Mimpi Bapak ingin membawa Indonesia menjadi Indonesia maju, Indonesia emas. Maka harapan saya, gunakanlah hati nurani Bapak dalam setiap keputusan dan kebijakan.
yang Bapak ingin putuskan bukan hanya mementingkan pembisik-pembisik yang cenderung mementingkan kepentingannya sendiri dan kemudian mengesampingkan kepentingan bangsa dan negara. Wujudkanlah Indonesia emas yang Bapak cita-citakan. Indonesia yang sejahtera, makmur, damai, dan tentram. Indonesia yang bebas dari rasa takut, khawatir, dan kepanikan yang terus menghantui kami. Jangan biarkan harapan kami sih, Pak. Jangan biarkan Indonesia terus bernaik. Kami percaya Bapak mampu mewujudkan janji-janji Bapak. Pak, cukup saya yang mengalaminya, Pak. Jangan biarkan yang lain, ibu-ibu yang lain, atau kepala rumah tangga bapak-bapak yang lain. Pak, saya titipkan anak cucu saya di atas kemungkinan Bapak. Jangan biarkan anak-anak kami, cucu-cucu kami mengalami nanti seperti kami. Saya titipkan, Pak. Saya paling garda terdepan, Pak. Saya garda terdepan, Pak. Yang akan selalu menjadi kepada Bapak Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang kami cintai. Kami, para ibu, siap berdiri di garda terdepan untuk membantu Bapak mewujudkan Indonesia emas. Namun kami membutuhkan komitmen dan tindakan nyata dari Bapak. Kami, para ibu, tidak hanya jadi penonton dalam perjalanan bangsa ini. Kami adalah penjaga kehidupan, penjaga keluarga, dan benteng moral bangsa. Kami siap berdiri di garda terdepan untuk mewujudkan Indonesia emas. Tapi ingat, Pak, kami tidak hanya menanti janji, kami menuntut komitmen. Kami tidak hanya ingin kata-kata indah dari Bapak. Kami menunggu tindakan nyata. Karena masa depan anak-anak kami bukan sekedar wacana, tapi amanah yang harus diwujudkan bersama. Hormat kami, seorang ibu-ibu dan perwakilan ibu-ibu Indonesia. Terima kasih untuk sahabat-sahabat setia Hawa. Sampai di sini, nanti kita akan kembali dengan materi tema-tema yang berikutnya yang lebih hebat dan lebih menantang. Terima kasih. Salam Hawa, harmoni jiwa.